Selamat pagi semuanya anak-anak ibu. Semoga pada pagi hari ini semua anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran kita hari ini ya. Judul materi kita pada hari ini adalah usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep kerja atau usaha, menjelaskan jenis pesawat sederhana, menjelaskan keuntungan mekanik, menjelaskan prinsip pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia, serta melaporkan atau memaparkan hasil penyelidikan tentang manfaat pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke usaha. Ya, usaha merupakan besarnya energi yang digunakan gaya untuk memindahkan suatu benda. Konsepnya adalah semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Kemudian yang kedua, semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Hal ini berarti usaha berbanding lurus dengan gaya dan perpindahan, atau secara matematis dituliskan W sama dengan F dikali delta S, di mana W adalah usaha satuannya Joule, F adalah gaya satuannya Newton, sedangkan delta S adalah perpindahan satuannya meter. Daya merupakan besarnya energi yang dipergunakan setiap detik. Secara matematis dituliskan P sama dengan W per T. Dengan P adalah daya, satuannya watt, W adalah usaha, satuannya joule, T adalah waktu, satuannya sekon. Ibu ambil satu contoh. Benny mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 250 Newton, sehingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh 50 meter. Waktu yang diperlukan Benny untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah 50 sekon. Tentukan A. Besar usaha yang dilakukan Benny, B. Daya yang dilakukan Benny. Oke, sekarang kita jawab. Diketahui F atau gaya adalah 250 Newton. Delta S atau perpindahan 50 meter. Sedangkan T adalah waktu, itu 50 sekon. Ditanya tadi usaha yang dilakukan Benny atau W Benny dan daya yang dilakukan oleh Benny atau P Benny. Oke, sekarang kita jawab. Yang A adalah usaha sama dengan gaya dikali perpindahan atau W sama dengan F dikali delta S. Sama dengan 250 Newton dikali 50 meter, hasilnya 12.500 Joule. Kemudian yang B, daya atau P itu adalah W dibagi T atau usaha dibagi dengan waktu, sama dengan 12.500 Joule dibagi dengan 50 sekon, hasilnya adalah 250 watt. Oke, sekarang kita masuk ke pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah
alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama katrol, yang kedua roda berporos, yang ketiga bidang miring, dan yang keempat adalah pengungkit atau tuas. Kemudian kalau keuntungan mekanisnya adalah gaya beban dibagi gaya kuasa atau FB per FK. Selanjutnya adalah katrol. Ya, ini gambar dari katrol. Beberapa jenis katrol ada katrol tetap tunggal, katrol tunggal bebas, dan katrol majemuk atau gabungan dari beberapa katrol. Contoh penggunaan katrol dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada saat seseorang sedang menimba air dari dalam sumur. Dia menggunakan pesawat sederhana berupa katrol. Kemudian roda berporos. Roda berporos merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah gerakan. Contoh penggunaan roda berporos dalam kehidupan sehari-hari adalah sepeda, yaitu lingkarnya ya. Supaya sepedanya mudah bergerak, dia menggunakan roda berporos. Kemudian bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Ya, ini bentuk bidang miringnya ya. Contoh penggunaan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita sedang mengangkat benda yang berat dan akan memasukkannya ke sebuah truk, kita akan menggunakan bidang miring. Kemudian paku, lalu tangga, kemudian pisau ataupun kapak. Selanjutnya pengungkit atau tuas. Pengungkit atau tuas dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Ya, ini ada tuas, ada kuasa, ada titik tumpu, dan ada beban. Jarak dari kuasa ke titik tumpu adalah lengan kuasa, sedangkan jarak dari titik tumpu ke beban adalah lengan beban. Contoh penggunaan pengungkit atau tuas dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti gunting, kemudian ada tang, ada sekop, dan ada jungkat-jungkit. Atau kita sering bilang enjot-enjotan. Ya, itu dia jungkat-jungkit namanya ya. Selanjutnya, prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Selain pada peralatan yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, prinsip pesawat sederhana juga ada yang berlaku pada struktur otot dan rangka manusia. Ya, di situ Ibu kasih satu contoh gambar seseorang yang sedang mengangkat barbel. Pada ujung lengannya terdapat barbel, itu dia berperan sebagai beban. Kemudian siku lengan berperan sebagai titik tumpu. Kemudian lengan atas bagian ototnya itu berperan sebagai kuasa. Oke, selanjutnya Ibu ambil juga satu contoh lagi seseorang yang sedang bermain bulu tangkis dan posisinya itu seperti pada gambar ya. Di situ dia terjadi 3 jenis pengungkit. Pengungkit jenis pertama yaitu titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya.
Kemudian pengungkit jenis ketiga, saat kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu. Kemudian pengungkit jenis kedua, di saat beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Itulah dia contoh dari pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Oke, demikianlah penjelasan Ibu tentang materi kita kali ini. Ibu berharap semua anak-anak Ibu tetap semangat belajar ya. Sekian dan terima kasih.